Jadi gue mau ceritain pengalaman tetangga gue sendiri. Tetangga gue ini tinggalnya di Bintaro, di perumahan yang sebelahan sama rel kereta api. Oke. Nama tetangga gue ini Abil, namanya gue samarin ya. Oke. Jarak umur gue sama Abil ini kayak beda 10 tahunan gitu. Sorry, ini kejadiannya kapan nih, Nat? Ini kejadiannya kira-kira tahun 2019, Bi. Jadi umurnya dia ini 30 tahunan. Oh iya. Jadi waktu itu Abil mau pulang ke rumah dari kantor. Abil setiap ke kantor tuh selalu bawa motor, karena dia tuh males macet orangnya. Dan karena rumahnya di sebelah rel kereta api, jadi setiap pagi tuh macet banget di situ. Sampai akhirnya pas Abil pulang kantor sekitar jam 11 malam, pas banget palang keretanya udah keburu ketutup gitu, dia nggak bisa lewat. Oke. Ya udah ditunggulah sama si Abil ini, sampai pas kereta mau lewat. Kereta kan jalannya cepet ya. Tapi ini tuh lewatnya nggak secepat biasanya gitu, kayak agak pelan dikit. Tadinya Abil ini tuh nggak nyadar, dan dia tuh kayak lagi main HP gitu. Tapi karena dia ngerasa kok ini keretanya lama banget, akhirnya dia ngelihat ke arah keretanya. Pas dia ngelihat, dia ngerasa aneh. Soalnya di tempat masinisnya kayak ada orang berdiri, tapi yang kelihatan tuh badannya doang, nggak ada kepalanya. Oh shit. Buntung gitu maksudnya? Iya. Anjir. Kaget kan jadinya si Abil ini. Tapi karena keretanya udah lewat, jadi dia nggak bisa mastiin lagi. Jadinya ya udah, dia nggak terlalu mikirin apa yang barusan dia lihat. Ya gue juga bingung sih jadi Abil ini kan, Bi. Mana dia sendirian terus naik motor. Rasanya kan kayak pengen cepet-cepet pulang aja kan. Jadi di situ Abil doang yang ngeliat, kayak kanan kiri dia nggak ada siapa-siapa gitu? Iya Bi, jadi kebetulan di situ tuh Abil sendirian doang, sepi emang suasananya. Oh, oke. Terus. Pas udah sampai rumah, Abil nih kunci pintu, terus lanjut makan, beres-beres kamar, tidur-tiduran sebentar. Terus si Abil ini lanjut pengen mandi. Akhirnya dia mandi, nyalain shower, terus pas lagi anak-anak mandi, dia dengar ada suara orang ngetok-ngetok gembok pagar rumah dia. Tapi karena besi, jadi kan suaranya kenceng banget ya, jadi kedengeran sampai kamar mandinya dia. Karena Abil gak enak takut orang tuanya kebangun, akhirnya dia buru-buru selesaiin mandi, terus sandukan dan pakai baju. Lari nih si Abil buka kunci pintu rumah, terus dia keluar rumah. Pas dia lihat ke pagar, dia lihat nggak ada siapa-siapa. Jadi pagarnya Abil ini tuh pagar yang nggak tinggi-tinggi amat gitu, yang kalau ada orang pasti bisa kelihatan gitu kepala orangnya dari dalam. Orang dari luar pun bisa ngelihat ke pintu rumahnya dia. Jadi kayak pagarnya cuma nyampe perut gitu lah ya tingginya. Terus. Terus si Abil ini mikir, oh udah pergi kali ya karena dia kelamaan buka pintunya tadi. Akhirnya Abil masuk lagi ke rumah, terus dia siap-siap untuk tidur. Karena besok paginya kan dia harus kerja lagi kan. Besokannya, pas Abil mau berangkat ke kantor jam 7 pagi, dia lewat pos satpam. Tiba-tiba Abil ini kepikiran pengen nanya ke satpamnya. Pak, semalam Bapak yang jaga ya? Bapak ke rumah saya yang ngetok-ngetok. Terus satpamnya ini bilang, enggak mas, saya semalam di pos aja jaga. Loh serius Pak? Terus satpamnya bilang, diketok jam berapa mas? Sekitar jam 12-an lah pak. Tapi pas saya keluar rumah gak ada siapa-siapa pak. Akhirnya saya masuk lagi aja. Terus satpamnya ini bilang, oh ya udah mas, lain kali kalau ada yang ngetok di atas jam 10 malam, gak usah dibukain mas, didiemin aja. Terus dengan muka bingung, Abil tuh bilang, loh kenapa pak emangnya? Iya mas, takut ada orang jahat kan kalau di atas jam segitu. Jaga-jaga aja mas, gak usah dibuka. Akhirnya si Abil ini bilang, oh iya deh pak, makasih ya pak. Kebetulan hari ini Abil lembur di kantor, terus baru bisa pulang kayak jam 1 malam. Akhirnya Abil otw pulang ke rumah. Pas sampai depan rel, di sini Abil tuh bener-bener sendirian lagi karena udah jam 1 malam juga kan. Jadi suasananya tuh sepi banget. Lagi-lagi ada kereta mau lewat, dan kali ini Abil nungguin keretanya bahkan sampai merhatiin banget. Akhirnya keretanya lewat, tapi kereta yang lewat ini tuh bener-bener gelap banget. Semua gerbong lampunya mati, dan kali ini yang dia lihat di gerbong paling depan itu gak ada masinisnya sama sekali. Tapi sosok badan tanpa kepala, bajunya udah robek-robek dan lusuh kotor. Pas dia lagi kaget, dia lanjut ngeliat di gerbong-gerbong berikutnya. Ternyata banyak sosok yang nempel ke kaca kereta, kepalanya keluar-keluar dari kacanya, mukanya pada hancur, tangannya melambai-lambai keluar kayak minta tolong gitu. Abil lemes banget satu badan dan cepat-cepat ngebut ke arah rumahnya. Pas sampai pos satpam, Abil berhenti dan bilang ke satpamnya, Pak,
Bapak barusan lihat kereta lewat kan Pak? Itu kereta apa sih Pak? Kok isinya kayak gitu Pak? Terus satpamnya bilang, hah gitu gimana mas keretanya? Akhirnya Abil nyeritain apa yang dia lihat di kereta tadi. Ngedengar cerita itu, si satpam ini mukanya kaget, campur ketakutan, dan berusaha nenangin si Abil. Si satpamnya ini bilang kayak, mas mau duduk dulu nggak? Ini saya ada kopi, diminum dulu aja mas. Akhirnya Abil karena masih shock, dia duduk dulu dan minum bareng satpamnya ini. Oke. Pas kondisi udah mulai tenang, satpamnya ini bilang ke Abil, mas barusan lihat kereta lewat yang gelap itu ya? Oh. Mas sejujurnya saya sih belum pernah lihat, tapi orang-orang lumayan banyak yang ditampakin kereta itu. Nah. Jadi itu kereta kecelakaan Bintaro tahun 87 mas. Oh. Emang kadang masih suka lewat-lewat di sini, tapi nggak selalu ada mas. Saya juga tahu ini dari penjaga pintu keretanya mas. Kadang saya suka ngobrol sama dia. Setelah dengar cerita satpamnya, Abil buru-buru pulang. Terus dia mandi dan langsung ambil wudhu. Dia sholat karena dia ngerasa gak tenang banget lah abis ngeliat dengan jelas sosok-sosok yang ada di kereta tadi. Pas dia udah di rakaat terakhir, pas lagi salam, tiba-tiba Abil denger ada suara ketokan pintu dari luar. Tapi Abil ini mikir, satpamnya kemarin bilang untuk jangan bukain pagar kalau ada yang ngetok di atas jam 10 kan. Iya. Tapi kali ini tuh yang diketok pintu rumah, udah bukan pagar lagi. Akhirnya Abil mutusin untuk buka pintu rumahnya ini. Karena dia tuh juga penasaran kan ini siapa. Iya. Dia jalan dari kamarnya ke arah pintu rumahnya. Dia buka kuncinya, dia pegang handle pintu. Pas dia buka, Abil diem, gak bisa gerak, gak bisa teriak, benar-benar matung di depan pintu. Dia ngeliat ada sosok badan tanpa kepala, sosok perempuan muka hancur, sosok anak kecil yang lagi gandengan sama ibu-ibu, dan masih banyak sosok lainnya. Semua berlumuran darah berdiri di depan pintu rumah ngeliatin Abil. Di situ Abil berusaha sekuat tenaga nutup pintu rumahnya, lari ke kamarnya, dia nutup pintu kamarnya, terus dia ngambil handphonenya untuk nelfon satpamnya yang tadi. Akhirnya satpamnya langsung datang ke rumah Abil. Abil langsung ceritain semua yang dia lihat barusan. Terus satpamnya sekarang baru bisa ngejelasin dengan detail. Jadi ternyata sosok tanpa kepala ini tuh arwah tragedi kecelakaan Bintaro yang belum tenang. Dan ternyata sosok ini tuh udah sering ngetok-ngetok rumah warga sekitar untuk nyariin kepalanya tuh di mana. Katanya sih dia nyariin kepalanya karena dia merasa bertanggung jawab untuk nganterin penumpang-penumpang lain pulang sampai tujuan rumahnya. Anjing, gue merinding banget demi Allah ceritanya. Berarti itu masinisnya ya yang hilang kepalanya? Iya. Wow, gue kalau jadi Abil, gue kayak pingsan di depan pintu anjrit. Tapi gue penasaran gitu, maksudnya Abil ngelakuin apa sampai tiba-tiba dia didatengin sama korban-korban tragedi Bintaro itu. Jadi ternyata kata satpamnya itu emang warga-warga sekitar suka didatengin untuk nyari kepalanya ini. Oh shit, jadi nggak cuma Abil doang Mui, iya gak sih? Iya. Bentar, tapi bener gak sih orang yang mati karena kecelakaan arwahnya itu pasti masih penasaran dan suka ngentayangin orang-orang yang bahkan gak ada hubungannya sama kematiannya dia sendiri. Terima kasih telah bergabung dengan petualangan menegangkan di saluran YouTube kami. Namun, ini hanyalah awal dari banyak petualangan yang menunggu di depan. Kami sangat bersemangat untuk menghadirkan lebih banyak cerita seru, penemuan misterius, dan momen-momen tak terlupakan yang akan membuat bulu kuduk kamu merinding. Jangan lupa untuk memberitahu kami pendapat kamu tentang video ini di kolom komentar, dan jika kamu memiliki saran atau cerita menarik, bisa menghubungi kami melalui email. Dan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan setiap video seru dan menegangkan berikutnya. Bersiaplah untuk terus terlibat dalam petualangan horor yang tidak terlupakan di saluran ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap waspada karena dunia misteri selalu penuh dengan kejutan yang menanti. Selamat malam dan hati-hati. Jangan pernah berjalan sendirian di malam hari. Siapa tahu ada yang mengikutimu dari belakang.